Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Oktavia, NIM 2201020062. Mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Dosen pengampu Pak Ariski Andrinaldo, Magister Akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Ariski mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu latar belakang. Good Corporate Governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan krisis dengan menerapkan praktik Good Corporate Governance pada perusahaan di Indonesia. Tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan perusahaan rentan akan berbagai masalah dan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Buruknya tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk tentunya berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Banyak perusahaan yang merugi dan tidak bisa bertahan karena tata kelola perusahaan yang buruk tersebut. Beberapa hasil asesmen terhadap GCG di Indonesia menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan upaya perbaikan corporate governance belum dibentuk secara komprehensif. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance. Menurut Daniri tahun 2005 menyatakan pentingnya Good Corporate Governance diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan disebabkan dua alasan. Yang pertama yaitu Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Yang kedua yaitu kritis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan diterapkan dalam memastikan manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik, dengan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien. Semakin kompleks aktivitas suatu perusahaan, maka akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola usaha yang baik atau Good Corporate Governance. Manfaat penerapan Good Corporate Governance. Ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan penerapan Good Corporate Governance menurut Harry tahun 2010. Yang pertama yaitu Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang dapat gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur, domestik maupun internasional. Yang ketiga yaitu membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan peraturan. Yang keempat yaitu membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset atau perusahaan. Yang kelima yaitu mengurangi korupsi. Tujuan penerapan Good Corporate Governance. Menurut Allegri tahun 2005 bahwa ada 5 tujuan utama dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua yaitu melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang saham. Yang ketiga meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 4. Meningkatkan efisien dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan. 5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan. Tahapan dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu tahap persiapan.
awareness building, good corporate governance assessment, good corporate governance manual building. Yang kedua yaitu tahap implementasi, ada sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Yang tiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana aktivitas good governance yang telah dilakukan. Tahap ini bisa dibantu oleh pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan scrolling atas praktik good corporate governance yang telah dilaksanakan. Pedoman dalam penerapan good corporate governance. Menurut studi tahun 2011 menyampaikan pedoman dalam penerapan good corporate governance yang baik dalam suatu perusahaan yaitu yang pertama pelindungan terhadap hak-hak dan corporate governance. Yang kedua perilaku yang setara terhadap seluruh pemegang saham. Yang ketiga, peran pemangkuan kepentingan berkaitan dengan perusahaan, the role of stakeholder. Yang keempat, pengungkapan transparansi. Yang kelima, akuntabilitas Dewan Komisaris. Yang keenam, tanggung jawab Dewan Komisaris atau direksi. Bahasa Inggrisnya bisa dibaca sendiri ya. Baiklah, ada kendala dalam penerapan good corporate governance menurut Wibowo tahun 2012 menyatakan kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam mewujudkan good corporate governance dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kendala internal, yaitu meliputi kurangnya komitmen dari pemimpin dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dan kepemimpinan dan karyawan perusahaan tentang good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya good corporate governance, serta belum efektif sistem pengendalian internal. Yaitu kendala eksternal, yaitu dengan pelaksanaan corporate good governance sangat terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegak hukum. Yang ketiga, kendala yang berasal dari struktur kepemilikan, yaitu yang berasal persentase kepemilikan dalam saham. Kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seorang atau sekelompok orang saja. Kepemilikan yang tersebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil. Kendala dalam penerapan good corporate governance, sedangkan menurut Kaihatu tahun 2006 menyatakan ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan good corporate governance di Indonesia. Yang pertama yaitu mekanisme pengendalian perusahaan di Indonesia masih termasuk yang paling lemah. Pasar masih didomisili oleh sejumlah kecil konglomerat yang memiliki potensi dengan rezim kekuasaan, baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki konteksi politik yang kuat. Pengembangan strategis dan posisi kompetitif tidak didasarkan pada efisien dan kinerja finansial, tetapi berdasarkan jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan. Yang kedua, korupsi di Indonesia tergolong sangat akut. Korupsi di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan membuat penegakan hukum yang terkait dengan perusahaan nyaris belum nampak maupun belakang ini sudah mulai ada titik terangnya. Baiklah, itu hasil dari presentasinya. Di sini saya akan membaca kesimpulannya. Kesimpulan, GCG merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan bersaing di pasar global. Penerapannya memastikan manajemen berjalan efektif dan membantu pencegahan masalah internal. Penerapan GCG yang baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Upaya perbaikan terus-menerus dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi dari saya, Berta Octavia.
Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.